S1 akuntansi UI, dan di akuntansi itu kan ada beberapa kayak penjurusan lagi gitu ya Kak. Jadi kayak misal ada financial accounting, kemudian akuntansi sektor publik, kemudian auditing dan sebagainya, tax dan sebagainya. Aku dulu milih akuntansi sektor publik. Jadi kita banyak belajar tentang keuangan daerah, kemudian kita belajar tentang laporan keuangan untuk NGO, jadi semacam lebih ke sektor publik gitu sih. Walaupun tetap kayak basis-basis akuntansi perusahaan itu tetap ada, cuman aku lebih fokusnya ke akuntansi sektor publik gitu. Oke, kalau di Yes. FEBUI sendiri di jurusan akuntansi pembagian jurusannya seperti apa, Li? Kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada tiga, bentar, zamanku dulu itu ada tiga. Jadi aku Akuntansi. masuk tahun 2010, jadi ada tiga kan, akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Kemudian kalau nggak salah 2013 itu ditambah lagi ada kayak jurusan ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Oke, Nah kalau akuntansi sendiri itu cukup beragam sih. Aku agak lupa karena it's been a jauh while. Tapi ya. pasti ada akuntansi keuangan, kemudian sektor publik, auditing, perpajakan, eh yes, kayaknya itu sih yang Oke, majornya di situ. Mungkin sekarang ada hal-hal baru kayak ekonomi digital dan sebagainya, but I'm not sure. Ya. Yeah. oke, oke. Nah ini kan menarik ya. Kalau teman-teman kayak gue, beberapa teman gue di accounting, jurusan tersebut banyak yang berkarir jadi accounting di perusahaan ataupun juga bekerja di manajemen consulting ataupun ya berbagai macam industri lainnya. Dan Lia dari awal kalau gue cek lo mulai karir sebagai researcher, peneliti. Um, dan di lembaga yang juga besar gitu kan, dan mulai karir sampai sekarang sampai di level sebagai research manager, dan ini adalah a long journey. Gue boleh tahu nggak sebenarnya kenapa lo tertarik jadi seorang researcher? Um, Kenapa ya? Karena menurutku riset itu sesuatu yang sangat menarik. Jadi itu kayak menyelesaikan sebuah masalah, terus berbasis ilmu pengetahuan, dan aku tuh emang dari dulu punya, mungkin agak aneh ya terminologinya. Jadi tuh aku punya semacam kecintaan dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi aku suka Oke. dengan kayak mencari hal-hal baru, menjawab pertanyaan, melihat literatur, data, dan sebagainya. Dan Hmm. aku ngerasa memang aku punya cita-cita untuk pengen berkontribusi pada bangsa ini dengan kebijakan itu berbasis ilmu pengetahuan. Makanya Hmm. aku ngerasa kayak langkah pertamaku adalah oke, aku harus jadi researcher dulu. Dan mungkin mengawalinya memang sangat pelan-pelan sih, mulai dari pertama dulu jadi asisten risetnya dosen gitu, zaman masih kuliah, mulai dari pengerjaan data entry dan sebagainya, kemudian jadi asisten riset lagi, kemudian ikut-ikut dosen ke sana-sana, kemudian sampai sekarang pun aku juga masih bekerja dengan beberapa dosen dan profesor juga untuk membantu pelaksanaan riset mereka, seperti itu sih. Jadi aku ngerasa itu sebuah proses. Dan memang untuk menjadi researcher, jadi definisi researcher itu kan macam-macam ya Kak. Jadi Ya, tuh seperti misal kita researcher itu mungkin sekarang berpikirnya konteksnya akademik, universitas, nerd, bayangin dan itu sih sebagainya. biasanya. Yes, tapi sebenarnya pun di perusahaan biasa pun pasti ada research. Oh Jadi ya? kalau misalnya di perusahaan biasa kan pasti ada seperti R&D ya, research and Oh, R&D, development. oh research and Yes, development, oke, yes. yes. Nah, misalnya kayak misalnya aku ada teman juga di sebuah perusahaan yang dia jadi R&D untuk Hmm. bahan-bahan kimia, kemudian R&D makanan dan sebagainya. So I think semuanya itu memang research gitu. Itu ranah yang pertama. Kalau yang kedua, kalau kita mau bicara yang lebih akademik, kita bisa jadi researcher di universitas. Kemudian kita juga bisa jadi peneliti di semacam lembaga think tank. Mungkin kalau di US itu Brookings, kalau mungkin teman-teman pernah dengar juga, Kak Rizky pernah dengar juga itu. Dan di Indonesia pun ada cukup banyak gitu lembaga think tank. Termasuk kalau misalnya mau jadi researcher untuk negara, bisa ke LIPI, misalnya Lipi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi memang ranahnya cukup banyak. Dan maksud dari research itu kan banyak juga. Jadi ada memang yang research untuk menyelesaikan sebuah masalah perusahaan, research untuk Hmm. inovasi produk, research untuk akademik, yang mana untuk memproduksi ilmu pengetahuan baru, ada juga research untuk kebijakan. Jadi misalnya aku seorang researcher, aku membantu sebuah kementerian misalnya untuk perumusan kebijakan, itu juga research gitu. Jadi memang research itu purpose-nya sangat banyak, pun outcome-nya nanti pun sangat banyak gitu. Jadi kadang kalau Oke. orang berpikir, oh research outcome-nya paper, oh enggak juga Ya, gitu. itu Jadi sih. kadang-kadang Ah, research itu bisa jadi rekomendasi kebijakan, bisa hmm. jadi sebuah jurnal akademik, bisa jadi juga sebuah tulisan di blog atau di koran. Jadi memang sangat bermacam-macam gitu sih. Oke. Nah, kalau berbicara karir, meniti karir sebagai seorang researcher, boleh share nggak, Li, bagaimana pattern seorang researcher secara karir?
Oke, nah kalau aku lihat, biasanya sebenarnya kalau researcher itu apa ya, puncak dari researcher itu adalah menjadi researcher itu sendiri. Jadi biasanya setelah PhD. Jadi biasanya alurnya gini, setelah S1 itu kita biasanya bisa ikut sebuah lembaga riset atau bersama riset dosen dan sebagainya. Itu biasanya kita masih dalam tahap apa ya, diminta untuk mengolah data, kemudian kita ngambil data, kemudian kita olah, membuat laporan, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk fokus group discussion, pertanyaan interview, dan sebagainya. Lalu Hmm. setelah kita S2, mungkin kita bisa mulai untuk lebih berpikir tentang desain dari sebuah research, kemudian kita berpikir untuk kira-kira research ini tuh arahnya mau dibawa kemana, kontekstualisasi dengan kebijakan di Indonesia itu seperti apa. Dan nanti kalau kita sudah S3, mungkin kita bisa menjadi researcher itu sendiri. Jadi selama ini aku pun nggak bekerja sendirian, Kak. Jadi selama ini dari awal aku dulu research tahun 2014 tuh aku pasti dengan dosen dan aku Oke. ngerasa mereka itu semacam kayak mentorku gitu. Jadi aku bukan berdiri sendiri as an Amalia membuat sebuah paper tapi aku Nah, membantu dosen-dosen gitu. Itu yang membuat oke, aku sebenarnya kayak termotivasi untuk bisa nanti menjadi beneran seorang researcher gitu. Tentunya setelah oke. PhD, setelah mendapatkan ilmu yang lebih gitu sih. Oh, Li, kalau PhD itu jadi menjadi suatu hal yang wajib dilalui oleh setiap researcher terlebih dahulu ya? Idealnya menurutku seperti itu ya, karena kan gini, kalau S1 itu kan ilmunya mungkin masih sangat general ya, jadi kayak Oke. misalnya mikroekonomi, makroekonomi, kemudian mungkin ilmu sosial dan sebagainya. S2 itu sudah mulai ada sedikit penjurusan, kemudian mulai belajar metodologi dengan cukup sedikit lebih dalam. Nah, kalau PhD itu memang kayak another level gitu. Jadi kita belajar teori-teori itu dengan lebih mendalam, kita belajar metodologi dengan lebih mendalam, kita memang dituntut untuk memproduce sebuah karya riset seperti itu sih. Jadi memang menurutku kalau memang ingin berkarir di dunia akademik, memang melanjutkan pendidikan sampai S3 itu sangat disarankan. Kecuali kalau memang ingin riset yang untuk perusahaan ya, mungkin itu kan sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Misalnya Kak Rizky seorang food scientist, kemudian bekerja di sebuah perusahaan makanan, mungkin Kak Rizky nggak harus sampai PhD juga, mungkin sampai Ya. S2, tapi mungkin ditunjang dengan berbagai theoretical foundation yang bagus, mungkin bisa oke juga gitu sih. Oke, sebelumnya kan Lia menyelesaikan pendidikan, mengambil Master of Science in Policy Economics di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Yes. Serikat. Boleh cerita Mm-mm. dikit nggak sih, Li? Kamu tuh di S2 ini apa yang kamu pelajari dan relevansi ke bidang research kamu sebagai profesi sekarang tuh apa? Nah, jadi yang cukup yang aku rasakan sebenarnya cukup menarik dari diriku sendiri adalah jadi S1 itu dulu aku akuntansi, kemudian S2 aku ngambil ekonomik. So, ini adalah sebuah hal baru gitu, Kak. Jadi aku benar-benar seperti kembali ke awal gitu sih. Itu nomor satu. Yang kedua, apa saja yang dipelajari? Tentunya tahun pertama aku mempelajari dasar-dasar ya, kayak foundation teori seperti mikroekonomi, makroekonomi, statistik, econometrics, dan sebagainya. Itu di tahun pertama, kemudian tahun kedua kita mulai penjurusan. Jadi kalau misalnya ngambil tergantung apa yang mau diambil. Misalnya opsinya ekonomi sektor publik atau perpajakan, kemudian kita bisa ngambil juga ekonomi pembangunan, kemudian labor economics, kemudian financial economics dan sebagainya. Kalau aku dulu kebetulan ngambil development economics, ekonomi pembangunan. Jadi aku belajar beberapa teori tentang pembangunan dan juga evaluasi dampak kemiskinan dan sebagainya gitu sih. Nah, Li, kalau dari sisi researcher sendiri, ya kan, kalau kalau Lia sebagai seorang researcher, sebenarnya salah satu goals-nya kan juga paper ataupun hasil research yang Lia yang kerjakan tersebut dipublikasikan. Itu gimana sih, Li, supaya kita bisa mendapatkan publikasi dari atas hasil research kita? Cara-caranya apa aja dan platformnya apa aja? Melalui konferensi atau melalui jurnal dan sebagainya? Oke. Nah, sebenarnya publikasi research itu kan medianya bisa bermacam-macam ya. Kalau aku sendiri yang pernah aku lakukan itu adalah aku submit ke conference-conference, kemudian di sana presentasi dan biasanya ada beberapa conference yang memang akan membuat proceeding gitu. Jadi nanti paper yang kamu submit itu nanti akan dikumpulkan jadi satu Hmm. kumpulan paper-paper yang dipresentasikan. Itu salah satu alternatif. Yang kedua juga bisa disubmit ke jurnal-jurnal. Jadi kan ada berbagai jurnal tuh, jurnal baik jurnal internasional maupun jurnal level nasional itu bisa disubmit ke situ. Kemudian biasanya nanti hasil research yang disubmit itu akan mendapatkan review. Nah setelah review akan ada revision dan sebagainya, baru nanti akan disubmit. Seperti itu sih. Jadi prosesnya memang cukup
Dan prosesnya cukup lama. Aku sendiri belum pernah melakukan, tapi aku dengar itu bisa take sampai mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu prosesnya. Jadi setelah disubmit itu mungkin baru akan terbit ke sebuah jurnal, itu bisa 1 atau 2 tahun, atau bahkan mungkin 3 tahun jika memang jurnalnya sangat kayak top jurnal, seperti itu sih. Alternatif lain, jika ingin mempublikasikan research, selain conference dan juga jurnal ilmiah, itu juga bisa lewat tulisan-tulisan yang lebih populer, seperti misalnya tulisan di media massa, kemudian tulisan di blog, tentu blog yang ini ya, media massa pun media massa yang juga memang mau menerima tulisan-tulisan akademik, kemudian juga blog yang mungkin lebih blog akademik, tapi akademik populer, kind of. Nah, kita bisa juga mempublish di situ. Tentunya kebahasaan, kemudian panjangnya tulisan, kemudian apa saja yang harus ada itu memang harus disesuaikan. Seperti misal kalau kita ke jurnal ilmiah, pasti kita fokus ke metodologi, kemudian penemuan teori-teori baru dan sebagainya. Meanwhile, kalau kita publish di sebuah blog atau media massa, mungkin kita lebih fokus ke apa sih yang bisa message yang kita pengen sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Ya, kepada readers. Sebagai seorang researcher yang berpraktek di Indonesia, tantangan terbesar yang selama ini Lia rasakan apa? Apakah sulit memperoleh data, atau mungkin data kita belum tersinkronis? Apa sih, Li? Oke, sebenarnya kalau research di Indonesia, menurutku Indonesia itu adalah sebuah negara yang menarik ya. Jadi karena kita itu tuh banyak ya, banyak orang, banyak suku, banyak wilayah dan sebagainya. Jadi topik-topik, termasuk mungkin banyak permasalahan yang cukup menarik yang bisa kita selesaikan. Jadi sebenarnya banyak topik-topik riset yang bisa kita lakukan di Indonesia. Mungkin kendalanya satu, data itu betul. Jadi memang ada beberapa data yang memang cukup susah didapatkan, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi data itu tersedia di sebuah website, namun bentuknya masih harus kita, misalnya nih kita pengen data, misalnya data yang kita pengen itu per desa, tapi ternyata yang ada di websitenya itu masih per kabupaten, berarti kita harus memecah sendiri satu-satu. Jadi kadang-kadang proses pembersihan data itu yang cukup memakan banyak waktu, seperti itu sih. Data kotor, VPN gitu. Iya, jadi kadang-kadang emang harus kayak, sendiri-sendiri. Misalnya kita pengen dapat apa ya? Misalnya kita pengen dapat COVID-19, misalnya COVID-19 kan kita sekarang datanya kalau nggak salah kayaknya kalau masih di provinsi level ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya kita mau bayangkan, kita mau dapat data, saya mau dapat di desa saya tuh COVID-19 berapa, itu mungkin masih kita harus melakukan pengambilan data yang lebih manual. Itu juga salah satu challenges. Tapi memang menurutku sih Indonesia sekarang sudah bergerak ke arah yang lebih baik ya. Maksudnya kita data-data itu sudah mulai ada gitu. Dan kalaupun kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, mungkin kita akan bisa lebih mendapatkan data-data yang memang kita butuhkan. Tentu dengan berbagai prosedur seperti perlindungan data privacy dan sebagainya gitu. Li, ceritain dikit dong, ketika mulai masuk pagi hari ke kantor sebagai seorang researcher itu biasanya apa aja sih yang dilakukan? On daily basis tuh apa aja sih yang kamu kerjain, Li? Oke, jadi seperti yang aku sampaikan tadi, jadi dari dulu sampai sekarang, aku selalu bekerja research itu dalam tim. Jadi aku selalu ada kayak profesor atau dosen-dosen yang ibaratnya mereka itu tuh semacam otaknya gitu, konseptornya itu mereka. Jadi kita tuh melakukan dan kita membantu mereka untuk mengkonsep, seperti itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi kita itu melakukan riset tuh dari awal sampai akhir, mulai dari perancangan instrumen, seperti misalnya kita melakukan riset, kita melakukan pengumpulan data, ya kan? Nah, pengumpulan data itu kan harus ada pertanyaan-pertanyaannya kan, harus ada kuesionernya, harus ada respondennya, itu kita yang lakukan. Jadi kita menyusun instrumennya, kemudian mengontak respondennya. Kalau memang kita perlu pergi ke desa-desa atau pergi ke sekolah-sekolah untuk mengumpulkan data, kita yang melakukan. Ya mungkin nggak kita sendiri pasti, jadi kita punya tim, tapi kita yang organize itu. Kemudian setelah datanya terkumpul, yang kita lakukan adalah menganalisis, membersihkan. Jadi misalnya data terkumpul, ternyata masih kotor, nah kita rapi-rapikan. Kemudian kita bersihkan. Kemudian kalau misalnya tim kita, kita butuh grafik, nah kita produce grafik itu. Sampai tahap terakhir termasuk reporting. Jadi kita menulis laporan, kemudian misalnya ada seminar, kita juga persiapan untuk seminar-seminar seperti itu sih. Jadi memang segalanya dari A sampai Z itu kita yang melakukan gitu. Cuman beruntungnya memang kita bekerja dalam tim, jadi nggak sendirian gitu sih. Fase paling tersulit dari seluruh proses research tersebut yang mana, Li? Paling sulit banget?
fase paling susah ya, yang fase paling menyakitkan, susah painful. itu yang paling painful itu memang pada saat, sebenarnya kalau aku lihat saat persiapan ya pastinya ya, seperti misalnya ketika kita mau membuat instrumen penelitian, misalnya kita mau bilang bahwa kita mau melihat kebahagiaan para pekerja di Jakarta. Nah, berarti kan pertama kita harus mengonsep dulu kan, sebenarnya kebahagiaan itu indikatornya apa, pertanyaan apa sih yang harus kita berikan, responden kita siapa saja, sampel kita siapa, studi kita siapa. Menurutku tahap persiapan itu yang paling challenging gitu, karena kita harus baca banyak literatur, kemudian diskusi dengan banyak orang, berpikir, dan sebagainya. Tapi kalau itu semua sudah bagus, nanti pelaksanaannya harusnya bisa, um, uh, mungkin ada kendala-kendala teknis, cuman harusnya tidak seberat ketika tahapan persiapan, seperti itu sih. Apalagi dengan COVID-19 seperti ini ya Kak, yang kayak kita nggak mungkin, misalnya misalnya aku mau wawancara Kak Rizky, kan aku nggak mungkin nyamperin Kak Rizky ke rumah, tapi aku harus kayak online, kemudian kalau online nanti data security-nya seperti apa, jadi ya so many things sih. Technical skills yang diperlukan apa, Li, sebagai seorang researchers? Kapasitas intelektual apa yang harus dimiliki? Kapasitas sebenarnya kalau aku lihat ada beberapa hal. Yang pertama itu karena kita itu memanage sebuah research dari awal sampai akhir, tentunya skill yang paling dibutuhkan adalah project management skill, jadi work management. Jadi kita harus tahu kayak, oke, kita punya target misalnya research ini harus selesai tahun 2021. Kita kan tarik mundur, oke, step-stepnya apa. Jadi kita harus bisa planning, ya kan? Jadi kita planning tahap ini berapa lama dan sebagainya. Itu menurutku skill pertama yang harus kita butuhkan, yang harus kita miliki gitu. Nah, yang kedua itu tuh communication. Pastilah kita berkomunikasi dengan banyak orang gitu kan. Kita berkomunikasi dengan tim kita, berkomunikasi mungkin dengan pemerintah, kalau riset kita kolaborasi dengan pemerintah, berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagainya. Dan itu juga skill yang sangat berguna kalau misalnya kita bisa mengomunikasikan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar gitu. Yang ketiga, collaboration of course, karena research itu bukan, at least ini ya, di pekerjaan ya, bukan di PhD atau tesis ya. Kalau tesis kan kita sendirian. Tapi kalau di pekerjaan, karena kita kerja dengan banyak orang, jadi kita harus bisa untuk bagaimana sih bekerja dalam tim gitu, bagaimana memahami perbedaan persepsi, termasuk kayak perbedaan waktu. Karena kadang kalau kita kerja dengan orang yang base-nya di Eropa atau di Amerika, kan kita harus siap untuk waktunya beda, tidur malam, bangun lebih pagi, dan sebagainya gitu. Jadi itu sangat dibutuhkan. Kalau technical sendiri, sebenarnya kita itu baiknya tuh yang pertama adalah kita punya skill mengenai data ya. Jadi kita punya sense terhadap data gitu. Jadi misalnya kayak, oh data ini tuh bagus, data ini tuh bisa didapatkan dari mana. Terus skill pengolahan data seperti software gitu ya. Misalnya kalau anak ekonomi biasanya kita gunakan Stata, kalau anak psikologi mungkin pakai SPSS, eViews dan sebagainya, atau pakai R, MATLAB dan sebagainya. Itu kalau kita punya skill itu sangat berguna. Nah, technical skill berikutnya mungkin lebih ke apa ya, ini kalau aku lihat jadi itu semacam reading comprehension dan writing skills. Jadi kan karena kita nanti akan banyak baca literatur review ya, kan literatur itu bisa mulai dari 20 sampai 100 halaman gitu kan. Jadi kita harus bisa tahu nih, sementara kita dikejar waktu nih. Jadi kita harus bisa tahu kira-kira bagaimana cara kita membaca yang efektif gitu. Termasuk cara menulis juga gitu kan. Yes, nah kalau untuk dasar-dasar keilmuan juga baiknya kita punya juga. Misalnya kita ingin research di bidang ekonomi, ya baiknya kita tahu lah kayak makroekonomi, prinsip-prinsipnya, mikroekonomi, dan sebagainya gitu. Kalau misalnya mau di bidang mungkin ilmu politik, mungkin kita juga harus ngerti statistik dan political science gitu. Itu kalau kita mau jadi researcher, bekerja di research ya. Tapi kalau nanti kita udah PhD, kita pasti sudah tahu lah kayak landasan teorinya itu apa gitu. Jadi semakin kita ke atas, semakin kita nanti ke atas sampai kita selesai S3 dan research kita ke atas, itu makin theoretical yang kita punya. Tapi kalau kita baru mengawali, itu biasanya kita lebih ke literatur review, nulis laporan, bikin grafik, seperti itu sih. Jadi sama seperti kalau teman-teman kerja di perusahaan biasa kan kayak gitu juga kan Kak alurnya gitu. Jadi dari makin ke atas makin konseptual gitu yang dikerjakan. Terakhir Li, mau nanya dong, what makes a good research? Research apa sih yang termasuk yang baik dan reliable tuh seperti apa? Pertanyaannya cukup menarik. Jadi research yang reliable itu reliable ya. Enggak, ini menurutku ya personal ya. Menurutku research yang bagus itu
menurutku yang bagus itu yang topiknya baru, jadi tidak mengulang topik-topik yang sudah ada. Jadi dia punya apa ya, novelty Ya. gitu. Novelty. Jadi kayak new thing gitu, kayak oh ya ini baru gitu. Terus yang kedua sudah pasti ada metodologi yang dipertanggungjawabkan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misal, oh kita menggunakan metode ini, pemilihan sampel kita seperti ini. Jadi itu dijelaskan dalam research-nya. Termasuk jika ada data-data yang digunakan itu disebutkan, oh data ini sumbernya dari sini. Jadi semacam kayak apa, citation-nya itu jelas. Apa ya, topik, data, kemudian penulisan kali ya. Jadi itu kayak, jadi kalau apa ya, menurutku tuh research yang menarik itu adalah yang dia bisa apa ya, papernya tuh kayak mudah dibaca gitu. Jadi susah tapi tidak terlihat susah. Aku sering banget baca paper akhir-akhir ini kebetulan lagi sering baca tentang eksperimen gitu, kayak experimental economics, tapi itu sebenarnya konsepnya susah, tapi dijelaskan dengan alur storytelling yang bagus. Itu menurutku juga cukup menarik. Itu kalau konteksnya jurnal ilmiah ya Kak, tapi kalau misalnya konteksnya itu misalnya kayak Kak Rizky dan teman-teman juga misalnya membaca kayak artikel di koran dan sebagainya, tuh mungkin yang pertama perlu dilihat adalah dasar teori yang digunakan tuh apa, apakah ini make sense atau enggak. Yang kedua, data yang diperoleh. Jadi itu kayak misal dia dapat datanya itu dari mana, datanya valid atau enggak gitu. Karena kan kadang-kadang mungkin dia membicarakan kondisi saat ini dengan data 10 tahun yang lalu. Nah, apakah itu masih relevan atau tidak? Seperti itu. Dan kenapa dia pakai data 10 tahun yang lalu? Ada nggak data yang lebih baru? Nah, hal-hal kayak gitu mungkin yang bisa kita lihat kalau kita membaca sebuah artikel gitu. Dan yang ketiga, mungkin citation-nya ya, apakah yang dia kerja. Jadi jadi dalam ilmu pengetahuan itu kan ada iterasi ya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak melakukan hal yang murni baru. Jadi kadang-kadang orang sebelumnya itu sudah melakukan. Nah kalau kita baca artikel mungkin kita bisa lihat, oh dia itu opininya ini tuh berdasarkan hasilnya siapa, hasil studi dari mana gitu. Ataukah apakah dia melakukan sendiri? Kalau melakukan sendiri full papernya di mana gitu sih. Itu sih. Thank you banget penjelasannya. Untuk gue sebagai orang yang sama sekali awam di dunia research, akhirnya at least gue pribadi sih dapat gambaran, oh itu yang dikerjain selama ini. Jadi memang sangat ini sekali ya, sangat akademik, tetapi juga di satu sisi juga flow kerjanya lo juga harus agile dan cepat dalam. Sangat detail. Iya, sangat detail. Jadi memang kalau memang harus sampai S3 dan PhD sebagai lebih make sense sih. Karena memang sebenarnya kan PhD kalau kayak di US sendiri kan 5 tahun ya, Li? Ya mungkin paling cepat. Iya kan? Dan memang kan sebenarnya approach daripada PhD program sendiri kan memang basically research based kan? Iya. Oke. Li, thank you so much. Tapi menurutku paling one last thing sih, all in all sebenarnya menurutku research itu ini tentang mentality sih. Jadi itu kayak mentality untuk selalu ingin tahu, mentality untuk selalu harus menginginkan menuju kesempurnaan, walaupun gak ada yang sempurna, dan mentality untuk selalu skeptis gitu sih, karena kita dituntut untuk oh ternyata ada statement seperti ini, bisa nggak kalau seperti ini, kenapa ini seperti ini, jadi dituntut untuk berpikir kritis. Jadi itu semua yang aku mungkin sampai saat ini belum nyampe ke sana, tapi terus berusaha untuk bisa lebih objektif, kritis, dan menuju kesempurnaan gitu. Dan nggak boleh judgmental dong ya kalau kayak gitu. Jadi memang harus harus dikosongin dulu. Harus dikosongin dulu dan nggak langsung segera mengambil sebuah kesimpulan. Benar nggak? Sebenarnya lebih ke kalau ada kesimpulan datang, kita harus mikir aja sih, Kak. Maksudnya, ini kalau seperti ini gimana gitu. Jadi kayak kita men-challenge gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh kayak berfilsafat dengan diri sendiri gitu. Apa sih? Jadi kayak kita men-challenge semua ide gitu. Kayak, oh seperti ini. Oh gimana kalau seperti ini? Kenapa argumennya seperti ini? Kalau argumennya begitu gimana gitu sih. Itu yang aku sampai saat ini masih harus belajar juga gitu. Thank you banget, Li, informasinya. Dan stay safe, tetap di kosan. Thank you. Nanti kita bicara lagi, semua kita bakal ada project-project lain yang bisa kita kerjain bareng-bareng ya, Li? Ya, silahkan. Ditunggu. Jangan kapok untuk mengundang. Bye-bye. See you.